Tapi masalahnya, ketika Anda ingin terjemahkan Islam dalam lingkup kehidupan sosial, Anda akan berhadapan banyak dengan orang munafik. Maaf ya, maaf. Kalau cuma Anda berislam di masjid, Anda sholat, Anda pengajian, Anda nggak akan diganggu. Dan Anda harus punya partner orang beriman lagi yang lain. Mustahil Anda bisa bangkitkan kebangkitan umat Islam kalau partner Anda bukan orang-orang beriman. Kembali ke Quran surah ke-8 ayat 62 tadi. Huwallazi ayyanaka binasrihi, turunannya ibadah, wa bil mu'minin. Dan Anda mesti bersatu dengan orang-orang yang beriman lagi. Kalau Anda ingin membangkitkan umat Islam, Anda hanya bergaul, Andanya beriman, iman Anda kuat, rajin ibadah. Tapi Anda berpartner dengan orang yang tidak selevel dengan Anda, atau tidak Anda coba bantu naikkan level dia, maka mustahil Anda bisa mewujudkan yang tadi. Syarat persatuan umat Islam, kebangkitan umat Islam, syarat yang selanjutnya, mukminin, bukan muslimin. Siapa orang mukminin ini? Turunkan lagi amalannya. Nih, coba Anda buka Quran surah kedua, ayat 1 sampai 20. Dibagi 3 karakter manusia. Ada orang beriman, ayat 1 sampai 5. Ada orang kafir, ayat 1 sampai 2. Maaf, ada orang munafik. Maaf, ayat 6 sampai dengan ayat 7. Orang kafir cuma 2 ayat. Saya ulang, orang beriman 1 sampai 5. Orang kafir cuma 2 ayat 6 sampai 7. Orang munafik ayat 8 sampai ayat 20. Hati-hati ya, hati-hati betul, hati-hati. Ketika Anda ingin membangkitkan nilai-nilai umat Islam, Anda mesti menjadi beriman dan partner Anda harus orang beriman lagi. Kalau antara orang beriman dengan yang belum beriman mudah dibedakan, makanya ayatnya cuma 2, nggak ada masalah. Tapi yang kita hadapi, dan saya akhiri di sini, setiap Anda akan membangkitkan umat Islam, Anda akan sangat banyak berhadapan dengan orang munafik. Langsung 12 ayat. 13 bahkan. 13 ayat. Fokus lihat. Kita ingin membangkitkan nilai keimanan. Berhadapan dengan tidak beriman, gampang. Karena nggak ada pilihan, orang beriman itu nggak akan mengikuti yang beriman, selesai. Tapi orang munafik tidak. Di lisannya berkata beriman, tapi perilakunya tidak sama dengan keyakinannya. Ini yang paling berbahaya. Ayatnya sampai 13 ayat. Dan kalau Anda urutkan tafsir ayat ini, Allahu Akbar. Lihat bagaimana perjalanan Nabi. Nabi ketika hijrah ke Madinah, bergabung dengan orang-orang beriman, apa kendala yang paling utama? Bukan dari orang kafir. Kendala paling utama, orang munafik. Salatnya persis di belakang Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Persis saf pertama. Tapi begitu keluar masjid, Muhammad cuma cari perhatian saja. Kita juga bisa bikin masjid yang lain. Ayo kita bikin base camp di luar dengan base camp yang ini. Bikin masjid yang kemudian nanti dihancurkan. Ingat betul kata-kata saya ini. Ketika Anda akan menghadirkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan, berubah jadi orang baik. Kata-kata berubah baik, maaf pandangan berubah baik, kaki berubah baik. Jadi jangan terlalu membayangkan yang maaf ya. Maaf, kadang-kadang saya tuh suka bingung. Kenapa sih kita alergi? Sebagian dari umat Islam maksud saya. Katanya muslim, katanya orang beriman. Tapi alergi dengan nilai-nilai Islam. Kalau kita mengatakan syariat Islam, syariat itu artinya jalan hidup. Jalan hidup Islam itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang menjamin itu. Jadi kalau kita mau berislam dengan baik, itu dijamin oleh undang-undang. Bukankah Islam mengajarkan kata-kata yang baik? Kalimat-kalimat yang baik? Melarang tangan mengerjakan yang tidak baik. Jadi kalau semua orang Islam di Indonesia mengerjakan nilai Islam, aman negeri kita, maju kita. Karena dan gampang, polisi lebih ringan tugasnya, militer lebih ringan, karena semua orang jadi baik. Tapi masalahnya, ketika Anda ingin terjemahkan Islam dalam lingkup kehidupan sosial, Anda akan berhadapan banyak dengan orang munafik. Maaf ya, maaf. Kalau cuma Anda berislam di masjid, Anda sholat, Anda pengajian, Anda nggak akan diganggu. Tapi begitu itu diterapkan dalam kehidupan sosial kita. Dalam bisnis Anda terapkan. Dalam kehidupan ekonomi Anda terapkan. Dalam politik yang jujur, politik yang sopan, politik yang tawadu, maka disitulah akan muncul banyak orang munafik di hadapan Anda. Dan sekarang cek, siapa yang paling banyak pertentangannya di negeri kita pada nilai-nilai keislaman? Bukan orang non-muslim. Anda pernah mendengar misalnya non-muslim menghadirkan nilai celaan yang dahsyat, menghadirkan orang Islam? Hampir kecil kemungkinannya. Yang itu menghambat kita untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam Islam, itu orang-orang yang mengaku muslim. Itu masalahnya.